kembali lagi bersama kelompok 3. Kali ini kita akan melakukan praktikum yaitu korosi pada besi. Simak videonya ya. Apa sih tujuan praktikumnya? Ya, tujuannya yaitu untuk mempelajari korosi pada besi. Sebelum memulai praktikum, kita harus tahu apa sih dasar teori kita melakukan praktikum ini. Lanjut, kita mulai praktikumnya ya. Nah, ini dia alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Tabung reaksi, minyak secukupnya, 1 buah kapas yang tipis aja, 4 buah plastik dan karet sebagai penutup, yang paling penting, paku sebanyak 4 buah, lalu ada air Aquades, dan 2 gram CaCl2 atau garam. Yang terakhir, air panas secukupnya. Setelah alat dan bahan siap, waktunya ke langkah kerja. Simak videonya dan jangan sampai terlewat ya. Berilah label nama pada tabung reaksi. Jika ada karet pada paku, amplaslah sampai bersih. Masukkan paku ke dalam tabung reaksi. Tuanglah minyak ke dalam tabung reaksi yang berisi paku sampai terendam. Tutuplah tabung reaksi menggunakan plastik lalu ikat dengan karet sampai rapat. Tuanglah air panas ke dalam tabung ukur. Lalu tuanglah air panas tersebut ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi paku lalu ikat rapat. Selanjutnya masukkan paku ke dalam tabung reaksi yang berlabel Aquades. Tuanglah air Aquades ke dalam tabung ukur. Oh iya, apa sih air Aquades itu? Air Aquades biasa juga disebut air murni. Kenapa disebut air murni? Karena dia hanya mengandung senyawa H2O. Bentar, kita samain dulu ya guys. Ambillah 2 gram CaCl2 menggunakan spatula. Tapi bukan spatula SpongeBob ya. Lalu taruhlah CaCl2 di atas kapas. Lalu masukkan kapas CaCl2 ke dalam tabung reaksi bersama dengan pakunya. Tutuplah tabung reaksi menggunakan plastik dan ikat rapat dengan karet. Yeay, 4 tabung reaksi sudah selesai. Jangan lupa catat hasil pengamatanmu. Setelah 4 hari, lalu kita mengamati apa yang terjadi. Ambillah tabung reaksi, lalu buka penutup semua tabung reaksi. Jika sudah, buang isinya ke dalam wadah, lalu ambil pakunya saja. Inilah 4 paku hasil dari praktikum kita. Yeay, sudah selesai. Dari hasil pengamatan sebelumnya, kita bisa tahu minyak dan CaCl2 menyebabkan korosi. Namun faktanya mereka tidak menyebabkan korosi loh teman-teman. Kemungkinan paku yang kita gunakan tidak bersih dan ada faktor lainnya. Selanjutnya, air Aquades dan air panas menyebabkan korosi. Kenapa? Karena keduanya mempunyai senyawa yaitu H2O atau hidrogen dan O2 atau oksigen yang dapat menyebabkan korosi. Air Aquades juga disebut dengan larutan elektrolit karena dia termasuk air murni. Dari sekian panjangnya langkah praktikum, kita dapat tarik kesimpulan bahwa korosi bisa terjadi pada logam terutama besi. Namun, terjadinya korosi juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kelembapan yang disebabkan senyawa O2 dan H2O, pH lebih dari 7 atau asam, larutan elektrolit,
dan suhu. Lalu, gimana hasil pengamatannya? Nah, air aqueous dan air panas terbukti menyebabkan korosi. Namun, minyak dan CaCl2 atau garam tidak dapat menyebabkan korosi. Anak saya. Astaga, saya. Betul sekali. Well. Ya awas lu Chef dari ini tangan chef. Kenapa sih? Kenapa? Ini lo enda ini gara-gara sibuk apa namanya? Apa buka kimia jadi ditinggal ibunya. Walah, sedih berarti ya. Sedih. Do enda panik res anoy. Doi Fiji.